Haleluya. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu karena Engkau telah menentukan dosa dan maut oleh karena kebangkitan-Mu dari kematian. Kami tidak takut akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Ya Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami supaya iman kami semakin kokoh dan penuh dengan pengharapan ini. Dia menggerakkan kami berpaling pada Sang Hidup, sehingga dalam segala sesuatu kami betul-betul hendak bersama. Dan untuk yang Tuhan kami telah juga kami peroleh sebagai orang percaya kepada-Mu bersama-sama dengan dalam kerajaan. Amin.
supaya kita kembali ke itu. Sebab kepada dosa adalah maut. Tetapi Kristus mati dan mengalahkan jahat maut. Karena itu saudara yang terkasih, tunduklah dalam kesabaran. Karena dosa dan pelanggaran terhadap firman, lihatlah dan renungkanlah bagaimana Kristus telah mengeluarkan mautnya dan memenangkannya, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Apakah orang salah menyangka bahwa teriakannya dengar sendiri oleh Allah? Berikanlah roh kudus tinggal di rumah kami, karena jalan kami sendiri tersesat dalam godaan dan kami. Kuatkan kami untuk melawan dosa kemudahan kami. Ampunilah kami dalam segala dosa dan pelanggaran kami. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama. Engkau ini kemuliaan. Sebab aku lakukan Allah, dan tidak ada yang selamat selain darinya. Kemuliaan Allah di tempat yang agung. Amin. Kembali kepada
untuk menentukan dia bersama-sama dengan para salib dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas kulit dan di atasnya ia mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman. Amin. Mari kita angkat diri, kita puji Tuhan Yesus itu dengan kami akan selalu disegarkan pada mimpi pasti bahwa Tuhan Yesus yang menderita adalah Tuhan dan Juru Selamat yang terlibat dalam kehidupan semua orang. Kami percaya betapa mulianya nama di seluruh dunia. Kami percaya karena kesediaan menderita dan menang telah membuat kami menerima pengampunan agar bersabar dalam penderitaan dan bertekun dalam pengharapan. Kami bersyukur oleh kemenangan-Mu bersama menaikkan Kristus, sebab Engkau menjadikan kami menjadi hamba bahwa rahmat Tuhan telah datang. Amin. Kembali kita naikkan kajian bagi Tuhan. Terima kasih Bapak Surga yang telah mempersekutukan kami dalam anugerah dan kebesaran kebangkitan Kristus. Sebagai gereja, rekan-rekan orang percaya, patut kami bergembira menghayati jalan-jalan kasih. Jadi dalam persekutuan kali ini Tuhan yang senantiasa layak dibenahi, diperlukan. Sebab putusan Tuhan adalah putusan yang mulia. Dan setiap hal yang bersyaratkan itu adalah yang dalam Kristus Yesus. Amin. Kembali saya sapa Shalom. Oras. Selengkapnya dari tema yang telah diangkat secara nasional oleh PDI dan kali ini bacaan kita dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 16. Selengkapnya saya akan demikian. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di sini. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penuntut amanah, lalu berkata kepadanya,
Tuhan, jikalau Tuhan yang menangani dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat menangani dia. Kata Yesus kepadanya, marilah. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabbi, artinya guru. Demikian membaca firman. Karena kita merayakan suku Paskah, maka tiba saat ini juga saya serukan selamat Paskah. Terima kasih. Jalan-jalan seperti ini dalam proses suku Paskah ketika kami Bapak Pinang digabung juga dengan Katolik sebagaimana dengan seluruh hidup ini boleh duduk bersama, dan ketika Bapak Pinang itu kita lakukan, saya tidak bisa musik ketika bersama-sama dengan Katolik juga, dengan semua gereja dan kosong semuanya. Lalu yang di sana kita akan selamatkan berjalan terus. Jadi ketika kita pada bagian acara berjalan terus, bahwa pasal yang di sana semua kita berbeda dengan jalan masing-masing kita layani. Itu bisa kita laksanakan di kecamatan sendiri. Jadi sentuhan masa Paskah apabila murni, maka betul-betul murni. Dia melintasi sekat-sekat yang ada di dalam. Sekali menerima Yesus, maka saat itu juga kita diberikan. Ketika hari ini kita rencanakan, maka sedang mulai masa Paskah. Memang adalah masa di mana perjalanan tidak terlupakan. Maka bersama ini bersama. Sekarang tidak kita melaksanakan lewat liturgi sakramen itu, namun saya yakin hari ini sebentar selesai dari ini ada edukasi. Amin. Amin. Jadi benar-benar saya pasti ada. Dan sesungguhnya dari pembahasan Allah, ketika Paskah itu diikrarkan oleh kita, maka Paskah adalah pengkhianatan berita kebebasan yang dapat masih harus diadakan langsung tidak ada. Dan karya kebebasan dalam menikahi keputusan itu seluruh hari ini ibaratnya untuk Yesus yang hari ini sekarang masih diikuti oleh pertimbangan, penghargaan, intimidasi, predikat yang harus mereka miliki sebagai hamba yang percaya, hamba yang diberi oleh sang pemilik Injil itu sendiri. Oleh karena itu hari ini tidak kalah penting kita menghayati sebagai sebuah peristiwa persekutuan hamba Tuhan, hamba-hamba Injil yang akan memberitakan tahun Tuhan bahwa pembebasan itu selalu menjadi realitas. Pergi memberitakan Injil kepada seluruh versi Injil Markus. Seluruh bangsa sampai itu
Dan surat ini titipan sangat beras. Sepertinya kalau ini panggilan agama-agama lain antara agama kita tidak ada. Tidak ada bahasa seperti ini. Tidak ada sesuatu seagung ini. Maka penyampaian berita penginjilan ini adalah agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan sekaligus mengagungkan apa yang menerima Injil ini dilakukan oleh Yesus. Menghayati penginjilan ini dalam para misionaris, kala itu lewat gereja ini dan tradisional memang tidak semudah yang diharapkan. Sentuhan Injil waktu itu bahwa ternyata dikandung oleh perjalanan Injil itu sampai ke ujung ini ialah muatan-muatan budaya. Dan muatan budaya itu bisa dipikirkan dari mana. Artinya dalam yang bisa diselamu, dalam yang bisa diselamu. Budaya sedalam-dalamnya ke dalam budaya itu hanya bisa ditentukan di dalam perbuatan itu. Dan inilah kandungan yang diperhatikan kepada Injil ditentukan oleh misionaris yang datang kepada pendahulu kita, nenek moyang di mana kita sesuai dengan perkembangan kita masing-masing. Dan semakin hari semakin modern, semakin berkembang. Ke dalam budaya ini tetap menjadi seolah-olah bumbu. Mau dikomentari saat makan, rasanya enak. Mau disalahkan saat makan sudah terlalu. Ibarat bumbu kalau boleh saya istilah. Mau dimuntahkan sudah menjadi bagian. Oleh karena itu pertemuan Injil dengan budaya yang sangat dalam, yang justru dalam budaya yang paling kandungan, yang harus menerima dunia lewat Injil itu adalah sebuah karya yang tidak mudah, tidak semudah dilakukan, dan itu pekerjaan yang sangat berat oleh para misionaris. Tapi siapa dalam karya historis di sejarah ini yang tidak bisa atau yang mau mengatakan bahwa mereka tidak berhasil? Walaupun dalam tataran kita, masa-masa kita di masa transisi sekarang, kalau itu semuanya kandungan budaya itu, maka sering kita bisa ditenangkan oleh dalam namun apapun juga. Udahlah, kita ini adalah satu generasi yang harus kita jalankan. Jangan-jangan kita sudah menjadi generasi yang ini dalam diri, ini tidak sekaligus bergaul dalam firman Tuhan, ini bergaul dalam budaya dengan segala konsekuensi perkembangan. Kita adalah bagian dari karya misionaris yang masih diberi Tuhan sebagai hamba yang akan mengawal pemurnian Injil ini disampaikan. Semangat pembebasan dari Allah harus menjadi semangat yang setara dengan semangat kebangkitan Kristus. Dan kebangkitan Kristus itu ialah diterima dari Bapaknya. Hanya dengan menerima pemurnian kebangkitan dari Bapa itu, maka Kristus sendiri,
kedetian para hamba itu sendiri, meninggalkan kepada Tuhan dan menyatakan kebangkitan itu telah terjadi milik kita. Saudara-saudaraku, maka bercerita tentang tema ini berpaling kepada sakti. Hidup kita saja seperti Maria, ibu Yesus, yang disapa Yesus Kristus. Justru Sarah tidak dalam posisi yang Maria. Yesus memanggil nama Maria dalam posisi yang sama saja. Tetapi apa yang terjadi? Air mata Maria menutup pandangannya, sehingga Yesus dianggap menjadi pengganggu untuk menjawab persoalan yang sebenarnya. Air mata telah membuat Yesus yang menjadikannya sebagai pengganggu untuk menjawab apa yang sedang dia persoalkan. Jawaban rasa hilang yang sedang dia. Dan ketika Yesus memanggil namanya, sekali lagi saya ajak kita, kalau sekiranya Yesus memanggil nama kita dengan kata ketegangan itu sudah bisa terjadi. Bisakah sebelum Yesus berharap kita memanggil kita sebagai ya? Sampai saat ini, lewat kesaksian ini, air mata Maria adalah air mata kita dari beberapa hari lalu sampai sekarang. Maka realita kehidupan kita bukan tidak mungkin. Nilai-nilai yang membuat kita tertantang untuk menghayati rupa-rupa persoalan dalam rangka tantangan pembuktian ini. Bukan tidak mungkin itu telah terjadi dan tetap seperti benang merah yang tidak terputus. Manakala Yesus memanggil kita, tidak bertunda untuk seketika berpaling kepada Sang Hidup. Yesus mengetahui siapa kita terhadap orang lain. Yesus hadir dalam segala upaya para hamba yang dapat percaya menyerahkan Injil. Dan ketika Yesus kembali mengajak murid-murid itu untuk berkumpul, wah, sekalipun itu telah disampaikan sebelum dia mati, sebelum dia dikubur, tetapi Yesus kembali dalam karya dan tugas mereka untuk bertemu di tempat yang mereka sekarang. Yesus mengetahui siapa kita terhadap dia dan terhadap sesama kita, baik antara hamba. Dan kepikiran seperti pola pikir Maria yang diperhatikan oleh Yesus Kristus saat ini adalah kejujuran yang sangat tinggi dan polos. Sekalipun kejujuran yang polos itu adalah bukti dari tanda-tanda keterbatasan kita. Keterbatasan yang tidak begitu mudah menerima pemurnian kebenaran Kristus dengan ajaran-ajaran penginjilan yang sangat kaya. Manakala kita tanya yang penginjilan Paulus yang tidak, misalnya Yesus kaum yang sejahtera,
kesatuan dari lagu itu hanya sebatas alunan yang pasti. Makasih. Yesus kau yang terjadi. Pasti bagi kawan menghayati arti dari siaran dari itu ketika kita diajar untuk realistis menjadi sahabat Yesus yang sejati. Bisa tidak? Disinilah kadang-kadang keterpapasan kita yang polos dan jujur juga selalu disaksikan oleh yang punya Injil. Maka sekali lagi kita tidak salah untuk mengejar ketentuan para missionaris. Ini proses yang akan diperbaiki oleh Injil itu sendiri. Saudara-saudara berbalik kepada saat ini, karena memang kalau mengikuti saat itu Maria melihat dan diperhadapkan dengan seorang wanita. Maria sedang berhadapan dengan Tuhan dan dia menghadapkan wajahnya dengan Tuhan. Maka ajakan firman Tuhan ini, mari berbalik belakang diri berbalik kepada Sang. Ini pun gerak tubuh yang sangat mudah dan simpel. Tetapi tentu bisa menggerakkan hati dan keseimbangan untuk berpaling dengan murni kepada Sang Diri. Dengan berbagai tantangan, dengan berbagai problema organisasi, dengan berbagai cerita kita masing-masing. Iman yang setia, yang seketika harus bersedia berpaling melebihi kecepatan kita, melebihi kecepatan sinyal, melebihi kecepatan apapun yang terjadi ini. Kenapa? Kejadian ini bisa sama seperti ketika Yesus bisa kembali, karena Yesus tidak karena tidak dekat kepada. Karena ajaran Tuhan itu adalah ajaran yang sudah ada dalam kita dan yang berbisik karena kita tidak terjadi. Hamba yang percaya, lakukan. Hamba yang percaya, lakukan. Sekalipun masih dalam kesegaran derita persoalan, tetapi hal berpaling kepada Sang Diri dimungkinkan oleh kuasa pemerintah Tuhan berbalik dengan sesuatu. Saudara-saudara, inilah kebahagiaan yang seharusnya terjadi dalam kemenangan Paskah. Kalau kita percepatan berpaling kepada Tuhan itu sekalipun ini adalah hal yang dirasakan oleh manusia, para politik yang maka sebelum berpaling kepada Sang Diri adalah pekerjaan yang harus dikatakan tidak sulit bagi orang yang tidak menerima kebenaran. Oke, dalam sukarela seperti misionaris. Oke, di dalamnya ada sukarela dari berbagai gereja kita dengan segala prosedur yang akan kita kerjakan. Tetapi dengan Kristus seperti era yang telah menaikkan, ditancapkan dan tetap akan berkibar persoalannya. Bolehkah kita selalu sepadan dengan dia, bendera dan itu tetap berkibar. Saudara-saudaraku, maka Paskah hari ini berpaling kepada
Yesus dengan suka-duka dia anak Allah yang telah berubah menjadi seorang hamba, sekalipun dia menjadi pribadi pasrah kalau kita itu tetap masih melakukan peribadatan kesetiaan kita memenuhi pelayanan kita adalah panggilan kuncinya itu sendiri. Yang ketiga, sebagai gereja kita tetap masih akan selalu berbenah dalam kemudian masing-masing yang telah berlaku. Sekarang Injil itu adalah bukti pokoknya kebenaran itu. Lalu kita menerima Injil, mari kita membuka diri untuk dimasuki oleh Injil, agar Injil kita benar-benar kebenaran sekali kita dalam suasana kebenaran yang mulia. Terima kasih. Hari ini bahwa kami bersekutu bersama sebagai gereja dalam pelayanan persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang ada di provinsi Bengkulu yang kami cintai. Dengan suka-duka kita bersama dengan pemerintahan dari provinsi dan kota, kecamatan, RT, bahkan berdua, agar kami sebagai para hamba bersama-sama dengan jemaat dalam pelayanan gereja sungguh-sungguh merasakan diri dalam kebenaran Injil yang dipanggil dan diutus menyatakan perjuangan keadilan dan kebijaksanaan. Kami juga berdoa juga kepada bersama-sama sebagai anak-anak gereja, para hamba yang dipercayakan menemui pelayanan Tuhan. Hanya dengan berlaku disiplin dan taat dan mendisiplinkan diri di dalam Tuhan, maka kemudian pendidikan itu dengan memandang guru baik kami Yesus Kristus kepala gereja, kami akan selalu dapat pembelaan yang membuat kami berbangga di hadapan Tuhan. Kasihnya sekalipun mungkin kami tidak luput dari kekurangan-kekurangan, buat kami akan berbangga karena Tuhan tulus itu kami yang selalu mengamalkan diri dari jauh dari hubungan yang sangat dekat. Yang Allah mengusulkan kesempatan rasa syukur kami pada perayaan Paskah ini. Tuhan sangat ini sungguh-sungguh bersyukur bersama. Sekalipun kami belum bisa bebaskan diri dari bahaya pandemi virus corona yang masih melanda saat ini. Demikian juga daerah kami yang kami ini, Tuhan kami mohon Tuhan untuk selalu dalam kuasa kasih kami terlindungi. Karya kasih Tuhan kami selalu menjadi buat para iman dan pelaku bangsa, agar kami semakin bijaksana dan tolong membantu jemaatmu, bahkan para hamba yang mungkin sedang mengalami proses karantina perawatan karena sedang tidak diikat oleh virus ini. Dan jaga kami Tuhan yang dapat merasakan imunitas dari Tuhan yang kami Yesus. Demikian juga perlawanan kami senantiasa. Tuhan kasih kami
yang diberi oleh Tuhan karena risiko akibat yang disebabkan oleh kedukaan yang sangat dalam dalam Kristus. Hiburkan jadikan para hamba yang senantiasa selalu bertekun dalam doa agar kami dapat terhindar oleh Tuhan kami sadar terkuasa kami. Pelihara menjadikan jangan tinggalkan kami selama dan kami berdua para keluarga korban yang telah lebih dahulu dari Tuhan. Hiburkan mereka. Bahkan saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang masih terkenal oleh kedukaan yang telah terjadi. Mungkin juga kami berdoa untuk majelis kekeharian persekutuan gereja di Indonesia, dari Indonesia pusat, daerah-daerah di depan provinsi Bengkulu. Tuhan, kami percayakan utama misalnya agar para pihak kami senantiasa dalam kebijaksanaan anugerah dan berkat, agar banyak hal yang bisa kami percayakan bersama kami lakukan sebagai pekerjaan kasih Tuhan, memberikan Injil untuk semua makhluk. Biar dari kasih Tuhan selalu menuntun peran dan menjadikan berkat segala gereja dalam naungan kebersamaan sebagai gereja yang bersekutu bersama. Engkau kiranya selalu hadir dalam berbagai program-program dari kami masing-masing, memberikan kekuatan dan kebijaksanaan bagi para hamba agar buah-buah penginjilan ini senantiasa terjadi dan sukacita Tuhan adalah di hadapan kami. Perkataan Tuhan memiliki bagian kami, baik yang mengikutinya di rumah, lewat alat media elektronik yang sedang dilakukan hari ini. Kami mohon Tuhan, kasih sayang selalu menjadi kami masing-masing, menuntun kita, memakai kami para hamba untuk berlaku di setia, membenahi dalam rangka tugas panggilan ini. Berkati Tuhan para misionaris yang ikut mengambil bagian menyatakan Injil ini di daerah-daerah yang terpencil, yang tidak luput dari lapangan dan jualan-jualan. Tuhan lindungi mereka seluruh kasih kiranya membuat mereka mendapat nikmat dari kasih. Terpujilah oleh Bapa, inilah doa kami yang kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi. Sejenak kita sambil berdiri dan diterima kita seperti itu.
kami di surga, kami akan waktu kami berasal dari segala kemuliaan yang berlimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagai daripada kami itu kami serahkan kepada sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah berkat dan persembahan ini agar dapat kami pergunakan untuk bekerja dalam yang Tuhan ini. Bukanlah kami betapa banyak berkat dan kami yang memperoleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami, Saudara, kudus dan maha, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera Tuhan dan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan tetap berdiri saudara-saudaraku, pulanglah dengan jaga dan selamat melakukan aktivitas esok hari. Kiranya kebangkitan Kristus membangkitkan semangat kita untuk bersaksi tentang iman kita dengan melakukan yang terbaik yang berkenan kepada Allah. Kita pulang dengan sukacita sambil bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita dengan bernyanyi. Aku seluruh kita bernyanyi. Saudaraku, untuk masih hari nanti penyampaian dan nanti seperti kita tidak salah kita nanti yang dahulu kepada bersama Yesus.
Shalom. Shalom. Semangat Bapak Ibu. Walaupun kondisinya seperti ini pada saat ini, tapi kita bersyukur bahwasanya pasca atau bulan bersama pasca boleh kita lakukan walaupun dengan sangat sederhana. Yang pertama sekali, terpujilah Allah, terpujilah kebangkitan yang sudah dijanjikan kepada kita. Janji itu adalah kepastian bahwasanya hidup kita pada saat sekarang ini tidak sia-sia. Walaupun kematian akan menjadi akhir hidup dari dunia ini, tetapi itu bukanlah akhir dari kehidupan kita yang sesungguhnya sebagai orang percaya. Sebab kehidupan kita adalah kehidupan yang kekal, seperti apa yang sudah dijanjikan kepada kita. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh pendeta, baik pendeta, pendeta P. Guntung, Inang pendeta, pendeta Putar, demikian dengan guru, seluruh siswa, seluruh tim musik, dan juga semuanya. Terima kasih banyak, luar biasa pelayanannya. Nyata bahwasanya KPP Jakarta menjadi tuan rumah yang baik di dalam komunikasi atau komunikasi atau persekutuan kita di minggu ini. Kiranya kedepannya kita akan terus bergerak bersama dan biarlah atas demi doa dan kerja keras yang sudah dilaksanakan oleh tuan rumah KPP Jakarta, nama Tuhan semakin dimuliakan, KPP Jakarta semakin diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih juga untuk seluruh anggota PDI wilayah Bengkulu, dari pendeta dan juga orang yang hadir di tempat ini. Demikian seluruh jemaat yang hadir pada ibadah daring yang bisa mungkin mengakses dari Facebook maupun dari YouTube yang sudah diberikan media, dan kiranya seluruh umat dari gereja manapun, anggota persekutuan gereja-gereja Indonesia yang Bengkulu semakin diberkati Tuhan. Ingatlah pasal itu seperti apa yang sudah disampaikan kepada Ketua Pendeta Guntur tadi. Nyatanya ketika bagian itu ketakutan, tetapi Tuhan mengatakan jangan engkau berkiblat kepada ketakutan, tetapi berkiblatlah kepada aku, sebab aku adalah sang hidup. Itu kata Tuhan Yesus. Kehidupan itu sudah dinyatakan, kehidupan itu sudah menjadi milik kita seluruhnya. Oleh karenanya, kiranya atas kasih Tuhan kita semakin disemangatkan dan semakin diberkati. Terima kasih juga saudara-saudara yang hadir pada saat ini dari Komunitas Ibu Mas Gito Berubah beserta rombongannya, demikian dari rekan mahasiswa Kristen Indonesia di Gereja Bengkulu dan seluruh yang hadir. Kiranya biarlah melalui masa ini kita melangkah pasti ke depan, sebab langkah kita adalah langkah kehidupan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Ketua Umum. Dan saat ini jam 7:10. Saya sebelum saya dulu, saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolri Jakarta yang telah menyiapkan segala sesuatunya. Walaupun ada keterlambatan karena proses komunikasi, biar ini menjadi catatan bagi kita dan kita doakan karena ini adalah kegiatan perdana kita pasca atau setelah pandemi dalam artian
Shalom Alaikum. Puji Tuhan, saat kita sudah bermasuk di hari Jumat. Untuk itu, suruh kita ulang Bapak Ibu, di mana kami semua tuan rumah Maka Gereja Barat menyediakan makan malam untuk kita. Jadi sebelum kita menikmati makanan yang tersedia, makanan sederhana, kami mohon dengan pendeta putar-putar untuk memberi doa makan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Saudara buat kasih setianya ya dalam kami nikmati melalui perayaan Suku Paskah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang lain. Kami bersyukur ibadah ini boleh berlangsung dalam sukacita yang daripada Tuhan, sekalipun Tuhan kami tidak masih karena pandemi COVID-19. Namun kebangkitan-Mu tidak pernah membatasi sukacita kami, tidak pernah membatasi syukur kami. Kiranya ibadah kami pada awal hari ini berkenan di hadapan Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi kami semua. Bapak dan Saudara, sebentar kami akan menikmati berkat Tuhan melalui makanan dan minuman yang disediakan oleh panitia. Kami tahu itu berasal dari kemuliaan. Sebelum kami menikmatinya, mari Tuhan mau memberkati sehingga itu boleh menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami untuk melakukan pekerjaan yang seru dengan kehendak. Jika nanti Bapak kami akan berpisah satu dengan yang lain, kasih Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Saat kami pulang kepada kami yang sukacita dan sepanjang malam ini kami serahkan seluruh diri kami ke dalam tangan. Esok pagi menemukan kami dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan sehat, sehingga kami boleh beribadah, kami boleh melayani dalam sukacita dan keadaan. Kami bersyukur kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, sambil menikmati hidangan kita, Bapak Ibu yang saya kasihi, kira-kira di awal cantik kan? Kurasa seperti ini satu. Memang baru semalam ada lomba TV. Promosi. Namun ada hal yang lebih cantik. Dalam waktu yang pertama, setelah kami berkomunikasi dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada di provinsi, dalam waktu yang lama kita minta isi dari mereka sebagai untuk pelatihan untuk ada bicara. Nah, kalau boleh nanti mungkin dalam bentuk putusan seperti ini kita rasakan ini tidak cukup. Mereka bersedia melatih kita untuk dua kegiatan, yaitu tanda bencana gempa dengan tanda bencana kebakaran. Minimalnya dulu kami minta per gereja 10 orang. Dewan nanti dengan sertifikat, nanti selebihnya kami perkirakan 150 orang misalnya. Nanti dari jumlah kita kalau boleh dari masing-masing lewat pasien kita nanti namanya
Jadi